Bisa langsung dimulai ya untuk kegiatan presentasinya dan di sini sebenarnya referensinya yang bisa digunakan, tadi saya lihat sekilas ya PPT yang dibuat itu sudah mengacu dari PUPBK gitu ya, namun seperti apa kita bisa mendengarkan bersama. Silahkan. Dek Nurul suaranya belum ini belum mulai atau suaranya ada tapi nggak terdengar? Sebelumnya, Suaranya gaung ya? Ada tadi Dek Fadila, Dek Naila, ada semua ya? Ibu, mohon maaf. Mm-mm. Gimana? Saya ini pakai laptop, tapi punya saya audionya nggak terdengar suaranya, jadi pakai punya teman saya, tapi on cam-nya dari device Fadilah ya, Ibu. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang teman-teman semua, kepada Bu Ii selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi dan supervisi. Kami di sini dari kelompok 6, saya sebagai moderator, Fadila Faizatun Azhara, izin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 6 tentang tahapan dan prosedur evaluasi layanan program bimbingan dan konseling. Next. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu saya sendiri dengan NIM belakang 1010, yang kedua ada Naila Asma dengan NIM belakang 05, dan yang ketiga ada Nurul Kurniawati dengan NIM belakang 22. Baik, saya akan bacakan tentang evaluasi atau tahapan krusial ini dalam pengelolaan program bimbingan. Merupakan tanpa adanya evaluasi, kita tidak dapat mengetahui dan mengenali sejauh mana keberhasilan atau pelaksanaan program bimbingan yang telah direncanakan. Evaluasi layanan bimbingan konseling di sini merupakan upaya untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Boleh dilanjut? Di sini kami akan membahas beberapa langkah awal yang perlu dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam proses evaluasi. Meliputi yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi, yang kedua yaitu menetapkan kriteria dan standar keberhasilan, yang ketiga yaitu menentukan jenis data atau informasi yang dibutuhkan, yang keempat yaitu menentukan alat pengumpulan data yang digunakan, yang kelima yaitu menetapkan waktu pelaksanaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik,
yaitu tahapan pertama mengenai menentukan tujuan evaluasi program. Nah, fokus pada tahapan itu adalah kita harus menjabarkan mengapa sebuah evaluasi itu dilakukan dan apa sih yang nantinya itu akan dicapai dari proses evaluasi tersebut. Kemudian pada tahapan ini itu bersifat formatif atau bersifat merupakan sebuah perbaikan program dari program yang telah dilakukan sebelumnya. Dan di tujuan ini juga bersifat sumatif atau menilai hasil akhir. Nah, contoh tujuan dari tahap ini yaitu adalah mengukur sebuah efektivitas layanan konseling individu, kemudian menilai ketercapaian tujuan layanan dasar, dan meningkatkan mutu layanan konseling kelompok. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada kriteria keberhasilan evaluasi. Kriteria untuk menilai suatu keberhasilan dalam program bimbingan dan konseling ini berfokus pada sejauh mana kira-kira kebutuhan dari peserta didik ataupun konseling kita dan pihak-pihak yang terlibat itu baik secara langsung maupun tidak langsung akan terpenuhi. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai perubahan perilaku dan perkembangan pribadi yang lebih positif sesuai dengan tujuan dari program yang kita laksanakan. Serger dan Degaston menekankan kalau kriteria dalam evaluasi program yang dapat bersifat itu internal atau program memerlukan analisis dan juga eksternal, yaitu keberadaan suatu proyek. Nah, dalam kebutuhan peserta didik tadi ataupun stakeholder yang telah dijelaskan sebelumnya adalah peserta didik itu perlu untuk memahami dan menerima diri mereka serta mengembangkan kemampuan untuk merumuskan dan juga melaksanakan rencana untuk perkembangan merekanya ke depan. Lalu, staf sekolah ataupun stakeholder lainnya perlu menyadari pentingnya individu peserta didik dalam berperan dan juga menyediakan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Guru, orang tua itu memerlukan informasi yang relevan mengenai perkembangan peserta didik agar dapat memberikan dukungan yang tepat. Lalu, anak-anak tertentu dalam suatu layanan itu memerlukan jenis bantuan yang khusus yang berasal dari luar sekolah untuk mendukung kebutuhan mereka. Nah, kriteria yang disebutkan oleh Seltzer tadi ada internal, yaitu antara lain koherensi atau keselarasan antar elemen program. Lalu ada penyebaran sumber, yaitu menilai distribusi sumber daya. Lalu ada tanggapan pengguna, yaitu dari peserta didik, sikap peserta dalam menghadapi program kita. Lalu ada tanggapan penyedia ataupun umpan balik dari penyelenggara. Lalu ada efisiensi biaya dari program yang dilaksanakan, kemampuan generatif atau potensi untuk menghasilkan yang lebih baik, dan juga dampak atau efek yang melebihi yang mungkin terjadi jika program tidak dilaksanakan. Lalu ada kriteria eksternal, yaitu yang pertama, kemampuan pengarah atau konselor di sini dalam mengacu pada sejauh mana implementasi program sesuai dengan kebijakan atau kebutuhan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada analisis cost benefit, yaitu membandingkan kira-kira biaya yang kita keluarkan apakah sudah sepadan dengan keuntungan yang nantinya kita capai. Lalu yang terakhir ada efek multiplier, yaitu mencakup dampak langsung dan juga dampak tidak langsung yang nantinya dapat dilihat. Oke, selanjutnya di sini ada desain evaluasi. Yang pertama yaitu model CIPP atau konteks, meliputi konteks, input, proses, dan produk. Yang pertama itu konteks, menilai kebutuhan masalah dan latar belakang program. Contohnya, apa masalah siswa yang ingin diatasi dengan layanan BK, kemudian input atau masukan. Di sini mengevaluasi strategi, sumber daya, dan perencanaan program. Contohnya di sini, apakah guru BK memiliki cukup waktu, alat, dan pelatihan. Dan yang ketiga yaitu ada proses. Di sini menilai pelaksanaan program saat dijalankan. Contohnya, apakah layanan dilakukan sesuai rencana? Dan yang terakhir yaitu produk. Di sini menilai hasil atau dampak dari program. Contohnya, apakah siswa menunjukkan perubahan sikap atau perilaku. Yang kedua yaitu ada pre-test dan post-test design. Tujuannya untuk mengukur perubahan sebelum dan sesudah layanan BK dilakukan. Yang pertama yaitu ada pre-test.
tes atau pengukuran dilakukan sebelum program dimulai. Kemudian ada post-tes, pengukuran dilakukan setelah program selesai dilaksanakan. Contohnya di sini ada siswa mengisi kuesioner, ada stres sebelum dan sesudah mengikuti konseling kelompok. Yang ketiga ada desain studi kasus. Di sini mendalami satu atau beberapa kasus secara intensif dan detail. Digunakan untuk memahami pengalaman individu atau kelompok secara mendalam. Contohnya yaitu menganalisis secara detail perkembangan emosi seorang siswa setelah melakukan 6 sesi konseling pribadi. Yang terakhir yaitu di sini ada goal free evaluation. Fokus di sini menilai program tanpa terikat pada tujuan awal program secara eksplisit atau jelas. Evaluator tidak diberitahu tujuan program secara rinci agar tetap netral dan terbuka terhadap berbagai efek yang muncul. Contohnya evaluator mengamati dampak layanan BK terhadap siswa tanpa mengetahui apa tujuan layanan tersebut secara khusus. Tahapan selanjutnya yaitu membuat instrumen evaluasi. Nah, fokus pada tahapan itu adalah menyusun sebuah alat yang dimana itu digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan dari evaluasi tersebut. Nah, sebenarnya di sini ada banyak ya jenis instrumen. Ya, di sini contohnya ada angket atau kuesioner, terus penerbangan wawancara, lembar observasi, terus dokumentasi atau rekap kegiatan pada saat kegiatan tersebut. Nah, di sini ada sebuah tips di tahap ini, uji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum digunakan secara luas. Jadi sebelum kita menggunakan sebuah instrumen tersebut, ada baiknya kita menguji uji validitas dan reliabilitas instrumen tersebut sebelum nantinya instrumen itu digunakan secara luas. Kemudian, nah, untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu mengenai mungkin tingkat keterlaksanaan program atau aspek proses dan tingkat ketercapaian tujuan program, atau termasuk dalam aspek hasil, konselor itu harus menyusun instrumen. Nah, instrumen itu diantaranya tadi udah disebutin. Terus ini juga ada inventory, angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan lainnya. Nah, di sini tuh ada tahap dalam menentukan instrumen. Yang pertama itu menentukan jenis instrumen evaluasi apa yang akan kita gunakan. Kemudian langkah selanjutnya itu kita dapat membuat format tabel spesifikasi kisi-kisi instrumen. Setelah itu kita menentukan dimensi instrumen evaluasi. Lalu setelah itu kita menulis butir item pertanyaan dari kuesioner tersebut. Kemudian yang kelima itu merakit butir item menjadi sebuah instrumen evaluasi. Lalu yang terakhir menulis petunjuk evaluasi jadi kayak menulis petunjuk kita mengisi instrumen tersebut gitu. Selanjutnya yaitu mengumpulkan dan menganalisis data. Dilakukan untuk menelaah program apa saja yang telah dan belum dilaksanakan, serta tujuan mana saja yang telah dan belum tercapai. Dalam fase analisis atau pengelolaan data hasil evaluasi ini dilakukan mengacu pada jenis datanya. Ada beberapa langkah di antaranya. Yang pertama yaitu ada tabulasi data, kemudian analisis hasil pengumpulan data melalui statistik atau non-statistik. Kemudian hal apa yang didapat dari evaluasi, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu apakah program bimbingan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian apakah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan program dan mendukung pencapaian tujuan program itu. Kemudian, bagaimana hasil yang diperoleh telah mencapai kriteria keberhasilan sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Yang keempat, dapat
dikemukakan bahan balikan bagi pengembangan program berikutnya? Yang kelima yaitu adakah masalah-masalah baru yang muncul sebagai bahan pemecahan dalam program berikutnya? Yang keenam yaitu untuk memperkuat perkiraan-perkiraan asumsi yang mendasar pelaksanaan program bimbingan. Yang ketujuh, untuk melengkapi bahan-bahan informasi dan data yang diperlukan dan dapat digunakan dalam memberikan bimbingan kepada siswa secara perorangan atau kelompok. Dan yang terakhir yaitu untuk meneliti secara periodik hasil pelaksanaan program yang perlu diperbaiki. Baik, tahapan yang terakhir yaitu menentukan tindak lanjut. Dari evaluasi yang telah kita lakukan, kan kita sudah mendapatkan beberapa hal. Nah, untuk itu, tindak lanjut adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan juga ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan. Nah, tindakan ini itu mencakup yang pertama, perbaikan, baik terhadap aspek-aspek yang dianggap lemah, tidak sesuai, ataupun tidak relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga dalam tahap bimbingan selanjutnya kita bisa mengembangkan program baru atau program yang lebih mengembangkan pada, mencapai aspek-aspek yang nantinya lebih tinggi. Lalu yang kedua ada pengembangan program dengan mengubah atau menambah elemen-elemen yang dapat meningkatkan kualitas atau efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Baik, terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah memaparkan presentasinya. Kemudian sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Terima kasih. Bisa raise hand atau menulis di kolom chat terus nanti itu dibaca gitu, Dek. Silahkan teman-teman mulai diskusi untuk pertanyaannya. Yuk, silahkan.
Baik teman-teman, kalau memang belum ada yang ingin dipertanyakan, mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin memberikan saran atau masukan atau tambahan dari materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 6, mungkin ada kurangnya atau masih ada yang belum lengkap, boleh banget teman-teman bisa ikut berpartisipasi diskusi di sini bareng. Terima kasih. Aku izin bertanya dong ke kelompok. Tadi kan dijelasin tentang tujuan ya, tentang tujuan evaluasi dan juga eh, indikator keberhasilan. Nah, menurut kelompok sendiri sih gimana tujuan evaluasi ini enggak bagaimana evaluasi ini itu diselaraskan dengan tujuan utama dari program BK gitu biar selaras gitu. Mungkin itu sih kayak nyambungnya ke nanti ke indikator keberhasilan tadi yang tuh paham nggak? Baik, terima kasih Eden untuk pertanyaannya. Mungkin yang teman-teman yang lain bisa ada yang ingin bertanya lagi? Baik, silakan Grace untuk Oke, baik, kelompok. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tadi sudah dijelaskan dalam kriteria internal di nomor 7-nya ada dampak, yaitu efek yang melebihi yang mungkin terjadi tanpa program. Mungkin kelompok bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Terima kasih.
Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Eden, yang bagaimana evaluasi diselaraskan dengan tujuan utama program BK. Tentunya evaluasi yang diselaraskan dengan tujuan utama program BK yaitu untuk memastikan bahwa proses dan hasil layanan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan siswa. Tanpa keselarasan nantinya ini, evaluasi bisa menjadi tidak relevan dan tidak mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu layanan secara berhasil. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ingin menambahkan? Izin menambahkan sedikit dari pertanyaan Eden ya. Jadi menurut kelompok kayak gampangnya bagaimana tujuan evaluasi diselaraskan dengan tujuan utama itu dengan cara kita memastikan bahwa evaluasi ini menilai sejauh mana sih layanan BK itu membantu siswa dalam berkembang mungkin dalam aspek pribadi, sosial, belajar, atau karir. Nah, jadi isi dari sebuah evaluasi itu harus sesuai dengan tujuan dari program BK tersebut, agar nantinya hasilnya itu bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan di masa depan. Seperti itu, apakah mungkin bisa diterima, Din? Paham. Terima kasih kelompok. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Grace. Penjelasan dari kriteria internal, efek yang mungkin terjadi jika tanpa program tadi ya. Nah, itu tuh maksudnya itu eh, kita tuh menganalisis kira-kira kalau tanpa program yang kita laksanakan, apakah ada dampak buruk yang akan terjadi eh, jika kita melaksanakan program kan pasti tujuannya positif ya, kira-kira ingin mencapai kesehatan mental atau apa. Nah, jika tanpa program, kira-kira dampak terburuknya itu apa? Nah, misalkan seperti siswanya memiliki masalah dengan mental misalnya. Nah, untuk itu ini kan termasuk ke dalam kriteria keberhasilan evaluasi. Nah, jadi tuh ini semakin memperkuat kita kalau oh ternyata layanan yang aku kasih ini berhasil, evaluasinya juga berhasil karena kan menguatkan diri kita kalau programnya itu sangat penting. Tanpa adanya program ini mungkin ada efek negatif yang akan akan terjadi. Nah, untuk itu ini kan menekankan pentingnya kalau program ini tuh sangat penting untuk dilaksanakan, sehingga dapat mendukung kita dalam mengambil keputusan nantinya, mungkin ditindaklanjut juga, dan juga meningkatkan kesadaran baik dari kita sebagai guru BK ataupun nanti stakeholder lainnya, seperti itu. Apakah kurang menjawab atau sudah? Sudah cukup menjawab kelompok. Terima kasih. Kelompok izin bertanya. Boleh, suaranya agak kencang dikit ya. Oke, jadi kan tadi udah jelasin ada 4 desain evaluasi ya. Nah, itu di setiap kegiatan evaluasi itu tuh boleh pakai lebih dari satu desain atau cuma boleh pakai satu desain aja ya kira-kira? Makasih.
Oke, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Alia. Apakah dalam setiap evaluasi dapat memilih lebih dari satu desain? Ya, tentunya dalam setiap evaluasi program boleh memilih lebih dari satu desain. Tergantung pada tujuan evaluasi, jenis data yang dibutuhkan dan konteks pelaksanaannya. Karena dalam hal ini, ketika praktik, seringkali evaluator menggabungkan beberapa desain untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan valid. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan? Atau mungkin dari Alia cukup dari jawaban yang saya jelaskan? Cukup, terima kasih ya, kelompok. Baik, terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab dari pertanyaan Firda. Apakah ada contoh untuk memperjelas penerapan tahapan dan prosedur dari evaluasi layanan program BK yang efektif? Nah, baik, misalnya kita ambil contoh dari layanan untuk meningkatkan eh, apa ya, meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, ini kan evaluasi dari layanan tersebut ya, dari program-program tersebut. Nah, yang pertama itu menentukan tujuan dari evaluasi program. Kan program mereka tidak hanya satu layanan, bisa terdiri di beberapa layanan. Sehingga yang pertama kita bisa menentukan tujuan. Yang pertama, apakah evaluasi kita untuk
menilai perbaikan program atau menilai hasil akhir. Misalnya kita ingin menilai hasil akhir nih, jadi kita ingin mengukur seberapa efektif sih dari layanan konseling kelompok yang kita laksanakan. Nah, lalu kita bisa melakukan kriteria keberhasilan evaluasi. Dari kriteria keberhasilan evaluasi ini, kita bisa membuat kriteria, misalnya layanan itu dinyatakan berhasil kalau para siswa misal memiliki nilainya yang lebih tinggi atau jadi lebih rajin belajar. Nah, nanti ini bisa disesuaikan dengan kriteria internal maupun eksternal, yaitu yang pertama itu koherensi atau keselarasan antar elemen program, baik dari antar konselor dengan stakeholder ataupun antara antara layanan-layanan terjadi, misal layanan konseling kelompok atau bimbingan kelompok dengan layanan klasikal itu bisa dinilai. Lalu ada menilai tanggapan dari umpan balik baik dari peserta didik ataupun dari stakeholder lainnya. Lalu yang eksternal tuh kita bisa menilai total biaya yang kita keluarkan, apakah kira-kira itu sudah sesuai dengan hasil yang nantinya kita dapatkan, yaitu efektivitas dari layanan ini nantinya. Lalu ada memilih desain evaluasi, misalnya kita memilih pretest dan juga post-test. Nah, nanti siswa sebelum diberi layanan kita beri pretest dulu, lalu setelah layanan kita beli post-test untuk menilai sejauh mana pemahaman ataupun pengembangan dirinya dari layanan yang kita laksanakan. Lalu selanjutnya itu membuat instrumen evaluasi. Nah, dalam buat instrumen ini biasanya kan dalam layanan menggunakan angket, kuesioner, dan juga wawancara ya. Nah, dari angket kuesioner itu seperti yang biasa kita buat, kita pertama nyari dulu data teori dan juga ada ini kisi-kisi dari instrumen yang kira-kira nanti diisi oleh siswa misalnya. Lalu tuh pedoman wawancara juga sama, namun beda ya bentuknya, hanya saja bentuknya non-kualitatif. Lalu yang selanjutnya ada mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi setelah layanan, kita menyebarkan instrumen yang telah kita buat baik kepada siswa, lalu selanjutnya dilakukan tabulasi data atau pengumpulan data. Nah, setelahnya hasil itu dapat dianalisis baik melalui statistik, biasanya angket atau kuesioner, dan juga non-statistik atau yang hasilnya wawancara. Nantinya kita bisa mungkin menilai rata-rata dari layanan kita itu seberapa berhasil, median, min, modus, dan juga hasil akhir dari rata-rata siswanya seperti apa. Lalu yang terakhir itu menentukan tindak lanjut. Oh, kalau tadi kan tujuan kita untuk menilai seberapa efektif ya. Nah, dari hasil evaluasi pretest post-test kita kan bisa dilihat tuh kira-kira, oh ini layanan yang kita laksanakan ini efektif. Jadi kita bisa mengembangkan layanan kita. Namun jika kurang efektif atau misal tadi kan ada siswa tertentu yang membutuhkan hal lain misalnya. Nah, itu kita bisa, oh ternyata siswa ini membutuhkan layanan bimbingan atau konseling individu. Nah, nanti kita bisa melakukan tindak lanjut seperti itu. Seperti itu, Firda. Oke, terima kasih nih ya. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bertanya. Ini masih ada 2 pertanyaan ada di room chat. Ibu sebaiknya ini kelompok 6 yang menjawab atau dari Ibu? Ya, biar Bu Is aja ya. Oh, baik Ibu, terima kasih. Saya tutup dulu ya Ibu. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop dulu deh. Oke, baik. Terima kasih, suara saya masih terdengar dengan baik. Ya, mohon maaf nanti kalau ada suara-suara pengiring ya, karena memang Bu Is ada di ruang prodi. Teman-teman, saya coba untuk mengajak kalian untuk berimajinasi gitu ya, maksudnya membayangkan sekarang kalian tuh semester 4 ya. Berarti
2 tahun lagi atau 3 tahun lagi teman-teman sudah menjadi guru BK. Oke? Ya, bayangkan waktu itu tiba gitu ya, teman-teman sudah menjadi seorang guru BK. Oke. Nah, masing-masing baik itu di SMP, SMA, SMK ataupun MA gitu. Ada mungkin yang melanjutkan. Cuman kita konteksnya saat ini karena kita berbicara evaluasi gitu ya, kita bicara bahwa semua teman-teman menjadi guru BK, oke? Terlepas nanti ikut PPG dan lainnya. Nah, sebagai seorang guru BK, ketika berbicara tentang evaluasi, gitu ya. Nah, evaluasi menurut teman-teman itu kira-kira bisa dilakukan, sulit dilakukan, mustahil dilakukan. Oke, bisa di kolom ditulis di chat boleh, ya. Kira-kira evaluasi nih, karena kan guru BK pasti kan membuat program gitu ya. Lalu kita sudah bicara tentang evaluasi nih gitu. Evaluasi itu bisa dilakukan, sulit dilakukan, atau mustahil dilakukan. Silakan, saya ingin melihat bagaimana saudara bersuara. Bisa dilakukan, oke? Bayangin teman-teman adalah guru BK. Yang lainnya, suara cowok tadi belum terdengar loh ya. Oke, bisa dilakukan. 3 orang bisa dilakukan. Seharusnya pakai Mentimeter gitu ya, biar Bu Iis tahu gitu ya. Mana suara? Oke, mana lagi suaranya? Ini udah ada 38. Hanya 3 yang bersuara. Yang lainnya menjadi guru BK yang keberadaannya tidak ada atau bagaimana? Anda berada di 38 sekolah gitu ya. Kemudian kita berbicara tentang evaluasi. Nah, ini yang menjawab bisa, oke ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba berpikir kembali. Nah, saudara berkata yang bisa, gitu ya, atau mungkin masih dalam hati berkata bisa. Nah, saat ini saudara selain menjadi guru BK, bisa tapi sulit gitu ya. Nah, oke ya, nanti bisa tapi sulit ini Bu Is note ya. Nah, selain menjadi guru BK, ternyata teman-teman juga diberikan tugas sebagai bendahara sekolah, tim humas, karena saudara mungkin IT-nya bagus atau mungkin saudara bisa apa ya, manajemen media sekolah dengan baik. Kemudian ada tugas tambahan lagi, mungkin beberapa kepanitiaan, teman-teman menjadi ketua panitia kegiatan sekolah gitu ya. Kemudian teman-teman menjadi tim satgas apa namanya kekerasan seksual yang ada di sekolah gitu ya. Ataupun mungkin tugas-tugas yang lainnya. Lalu pertanyaannya masih sama. Kira-kira evaluasi itu masih bisa dilakukan, sulit dilakukan, atau mustahil dilakukan? Oke. Jadi tugas tambahan kalian itu ibaratnya banyak ya, ada bendahara, ada ketua panitia gitu ya, ada anggota panitia, proktor yang ngurusin ujian nasional, sekarang istilahnya apa ya, uji kompetensi atau uji apa ya itu ya, TBK itu ya. Kira-kira pertanyaan tadi dengan pertanyaan yang masih sama, masih evaluasi bisa dilakukan, sulit dilakukan atau mustahil dilakukan? Wih, soalnya jelaskan ya, nggak ngadet ya. Silahkan bersuara, suarakan ya. Saatnya yang muda berbicara. Kalian belum dihadapkan pada dunia kerjaan gitu atau mungkin di sini Bu saya sudah menjadi guru BK online gitu kan ada sekolah-sekolah online Bu. Sekolah apa ya? Ada sekolah Merdeka Belajar atau apa ya? Sekolahnya benar-benar online ya. Cukup sulit dilakukan. Oke. Ada lagi teman sulit, oke.
Ada lagi? Sulit. Oke, bisa tapi sangat sulit. Oke. Ada lagi? Mana ini teman-teman cowok? Teman-teman di kelas itu cowoknya berapa toh? 2, Ibu. Ada Oke. Diki sama Dani. Oke. Yang Fikri mana nggak ada di sini Fikri? Saya taunya jadi. Fikri ada nggak di sini? Nggak ada. Oke. Baik. Ada, Ibu. Mas, Diki. mana? Saifuddin Diki. Saya, ya, suaranya coba karena suaranya minoritas nih. Mas Dani sama Mas Fikri bersuara coba. Mana suaramu? Saya ingin mendengar suara merdu. Saifuddin Diki Agustian itu cewek cowok. Cowok, Kadang, Bu. kadang ada nama kayak cowok tapi cewek, ada yang cewek tapi cowok gitu. Takut Bu I salah. Oke, yuk, mana suaranya apa nih yang pertanyaan untuk kasus yang kedua ya. Mas Dani sepakat yang mana? Mas Diki sepakat yang mana? Pilih jawaban yang mana? Mas Dani suarakan apa pilihannya? Ini Bu Is jadi kayak Hilter itu apa namanya? Otoriter. Harus dijawab. Oke. Memilih jawaban apa untuk pertanyaan yang kedua, Mas Diki ataupun Mas Dani? Mas Diki, yuk. Suaranya mana? Pilih apa, Dek? Sulit dilakukan, Bu. Oke, sudah dilakukan. Kalau Mas Dani? Sulit dilakukan juga, Bu, tapi masih Mm-mm. bisa. Oke, sulit dilakukan, masih bisa. Yap. Oke, nah, baik teman-teman, itu teman-teman yang saat ini yang memang notabene belum bekerja ya. Teman-teman sudah berpikir bahwa evaluasi itu sulit dilakukan apabila peran kita banyak gitu ya. Tidak hanya menjadi guru BK. Itulah yang saat ini memang benar-benar fenomena itu ada gitu teman-teman. Jadi evaluasi itu penting, tapi dilihat tidak penting gitu. Evaluasi itu penting, namun kenyataannya ketika berbicara evaluasi, guru BK rata-rata itu takut, khawatir. Kenapa? Karena berbicara evaluasi itu seolah-olah kita membuka aib sendiri gitu. Kita malu dengan apa yang telah kita lakukan. Kira-kira program BK yang kita rancang itu sebenarnya berdampak tidak ya, gitu ya, teman-teman. Konteks berdampak itu tidak hanya sekedar program selesai dijalankan. Namun, kita bisa melihat gitu ya, ada perubahan perilaku atau sikap dari siswa kita. Dan kita tahu dari mana? Jawabannya memang dari evaluasi. Namun, kenyataannya gitu ya, kegiatan evaluasi inilah yang akhirnya menjadi momok bahkan tidak dilakukan, teman-teman gitu ya. Nah, saat ini kita berbicara bagaimana sebenarnya kita akan melakukan evaluasi gitu ya. Nah, dan Buis bukan berarti menakut-nakuti tidak, tapi kita mencoba untuk mereframing gitu pemahaman kita gitu. Berbicara evaluasi pasti akan berbicara tentang apa namanya? Hambatan ataupun mungkin apa yang sudah kegiatan terbaik yang pernah kita lakukan. Namun terlepas dari itu gitu ya, berbicara evaluasi otomatis kan kita berbicara tentang tujuan. Karena esensi evaluasi itu adalah untuk melihat ketercapaian tujuan yang pernah kita buat pada saat sebelum merancang program. Oke. Nah,
Bu Is akan coba share screen. Sebenarnya share screen ini sudah disampaikan oleh kelompok gitu ya, karena memang sumbernya kalau teman-teman nggak tahu sumbernya bisa dari AI, sumber dari POPBK. Yang paling sederhana ini Bu Is tampilkan dari POPBK ya teman-teman ya. Bentar. Sebentar. Oke. Jelas ya? Oke. Hal dasar nih teman-teman. Tulisannya terlalu ke sini ya. Ini terkait dengan apa yang perlu dilakukan gitu ya ketika kita berbicara tentang pelaksanaan evaluasi. Ini seharusnya ada kelima ya. Nah, mulai dari menyusun rencana evaluasi. Nah, kalau berbicara evaluasi, pasti tidak lepas dengan yang namanya program, oke? Program BK. Nah, di dalam program BK itu berisi tentang berbagai kegiatan yang kita lakukan. Jadi, evaluasi itu bisa dilakukan, evaluasi program, evaluasi layanan, atau bahkan evaluasi performance atau konselor itu sendiri gitu ya, teman-teman. Namun konteksnya di sini kalau misalkan berbicara biasanya memang evaluasi program keseluruhan. Tapi di sini Puis mencoba untuk memberikan highlight gitu ya bahwa ada sebuah reorientasi gitu ya, transformasi bimbingan dan konseling masa kini. Orientasi program yang kita jalankan sebenarnya tidak melulu tentang time on task, dalam artian seberapa waktu yang kita habiskan dalam menjalankan tugas. Dalam arti biasanya kita kecenderungan teman-teman sudah bentar dulu, teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah manajemen BK kah? Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Di manajemen BK teman-teman diminta untuk membuat program kah? Diminta membuat program enggak? Iya, Ibu. Oke. Program isinya banyak layanan atau hanya sedikit layanan? Banyak layanan. Oke. Nah, oke ya. Nah, eh, baik. Jadi kita sebenarnya berbicara dengan program gitu ya. Kalau beberapa referensi yang terbaru, memang 4 komponen layanan itu harus dilakukan gitu ya. Baik itu dasar, responsif, kemudian perencanaan individual dan juga dukungan sistem. Namun kembali lagi, teman-teman nanti ketika benar-benar terjun di lapangan gitu ya, pastikan kapasitas teman-teman gitu ya. Setiap kegiatan bukan tentang banyaknya aktivitas layanan yang teman-teman lakukan, tapi berdasarkan pada kualitas layanan. Karena tadi itu orientasi program saat ini bukan berdasarkan pada time on task. Time on task. Jadi seberapa waktu yang kita habiskan di dalam menjalankan program, tapi kita lebih kepada seberapa program itu bisa berdampak kepada siswa. Oke. Nah, dari situ gitu ya, ketika kita berbicara tentang penyusunan rencana evaluasi gitu, nah kita menentukan tujuan yang cermat gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman setelah UTS itu akan belajar tentang menentukan tujuan yang smart gitu ya, tujuan yang secara spesifik, measurable gitu ya, attainable. Nah, itu nanti akan tahu gitu. Bagaimana sebenarnya ketika kita menentukan tujuan itu tujuannya harus jelas, dapat diukur gitu ya. Kemudian siapa saja yang akan dilibatkan gitu ya, dalam waktu kapan itu akan diselesaikan. Nah, kemudian pada saat pengumpulan data, nah ini teman-teman juga harus perhatikan kalau kita berbicara data, maka kompetensi yang kita pahami adalah kompetensi assessment non-test gitu ya. Karena kita belajar di sana untuk mengumpulkan data dengan berbagai instrumen.
Nah, kemarin atau mungkin semester 2 teman-teman sudah belajar bagaimana mengumpulkan data dengan cara skala psikologis, angket, observasi, wawancara gitu ya. Namun di sini teman-teman selain instrumen evaluasi dalam rangka pengumpulan data, teman-teman juga harus pahami betul gitu ya jenis-jenis data. Jenis-jenis data dalam konteks bukan statistik ya, karena kan kalau statistik nanti ada data ordinal, kemudian ada apa namanya interval, tapi konteks di sini adalah ketika kita mengumpulkan data, data itu data persepsi, data dampak, ataukah data proses gitu. Nah, data proses itu berbicara tentang berapa kali guru BK memberikan layanan konseling individu ke siswa. Kemudian seberapa banyak konseling yang ataupun bimbingan kelompok yang dilakukan ke konselor ke siswa, gitu ya. Itu data proses. Menghitung kegiatan yang dilakukan. Oke. Dan itu tidak cukup kalau kita hanya berbicara tentang data proses. Ada lagi data persepsi. Data persepsi itu adalah data tentang persepsi atau pengetahuan gitu ya, baik itu konselor, baik itu siswa, baik itu orang tua wali, jadi penerima manfaat. Kita kasih angket, kita kasih skala psikologis setelah mendapatkan layanan. Kira-kira layanan BK ini sudah bermanfaatkah kira-kira layanan tentang self efficacy ini siswa sudah merasakan atau belum? Gitu kayak layaknya kita ngasih angket ke siswa atau skala psikologis ke siswa. Itu adalah data persepsi. Dan yang ketiga itu adalah data dampak, teman-teman. Jadi data dampak inilah yang akan membedakan kita dengan yang biasa dilakukan karena kita jadi tahu gitu ya, apakah yang kita lakukan, program yang kita lakukan itu benar-benar berdampak pada siswa atau tidak. Salah satu contohnya apa gitu ya? Ada data mengenai tentang perilaku, mulai dari misalkan anak-anak yang presensinya selama ini itu sering tidak masuk misalkan ya. Kemudian data tentang disiplin gitu ya yang seringkali bolos gitu. Kemudian ada lagi tentang data prestasi. Nah, itu adalah data-data yang bisa dilihat. Dan yang menohok kita adalah stakeholder itu tidak melihat tentang layanan, namun stakeholder melihat tentang dampak layanan. Oke. Oleh karena itu, ketika kita melakukan evaluasi tanpa mensinkronkan dengan data dampak, maka kita hanya akan dikatakan sebagai aksesoris saja di sekolah. Karena kita tidak bisa menunjukkan bukti gitu ya. Kalau sekarang orientasi pendekatannya adalah evidence based gitu ya. Bagaimana kita bisa menunjukkan bukti dari layanan yang kita berikan. Dan itu sulit untuk dilakukan, tapi tidak memungkinkan dalam arti gini. Bisa dilakukan gitu ya, tapi sulit biasanya karena banyak alasan dalam artian gini, Bu, banyak loh peran BK tidak hanya menjadi guru BK. Banyak peran BK yang tadi Bu Is katakan ada panitia, ada bendahara. Sekarang pertanyaannya berbalik. Kenapa peran itu diberikan ke kita? Karena kita tidak bisa menunjukkan kinerja kita kepada stakeholder. Sehingga gitu ya, akhirnya gitu ya, selain kebijakan karena kebijakan itu belum mendukung ya, bukan tidak ya, tapi belum mendukung untuk kita dikasih jam yang banyak layaknya guru mata pelajaran gitu. Itu yang akhirnya membuat persepsi guru BK itu tidak ngapa-ngapain. Makanya lebih baik guru BK jadikan bendahara, guru BK dijadikan tim tatip, tugas piket ataupun tugas guru yang tidak masuk sekolah. Jadi hanya mengawasi mereka mengerjakan LKS. Sebenarnya kan sedih gitu ya. Itu jadi job site di sekolah, tapi kenyataan yang memang harus dihadapi. Dan itu terjadi bisa jadi karena kita sendiri yang membuat image itu gitu. Pertama-tama karena memang kita tidak bisa menunjukkan bagaimana sebenarnya program BK yang kita buat itu bisa berdampak kepada siswa gitu, saudara. Jadi 3 data itulah yang memang harus benar-benar disinkronkan, baik itu pada saat kita melakukan need assessment, pada saat kita mau melaksanakan program dan juga evaluasi. Misalnya nih teman-teman, contoh konkretnya adalah gini.
teman-teman, di sekolah teman-teman itu terjadi bullying gitu ya. Setiap hari selalu ada anak yang dibully gitu ya. Teman-teman memulai mengidentifikasi gitu ya. Ada berapa siswa yang menjadi korban bully, kemudian ada berapa siswa yang membuli. Oke? Maka dari situ kalau tadi berbicara CIPP dalam konteks ternyata dalam konteksnya ada permasalahan tentang bully di sekolah. Oke. Nah, setelah itu, nah teman-teman akhirnya membuat sebuah program dengan tujuannya adalah membuat program anti bullying gitu ya, mereduksi bullying. Pada saat membuat tujuan itu, teman-teman harus mulai dengan data. Tadi ada 3 data ya teman-teman ya. Nah, dari data apa sebenarnya yang perlu kita lihat? Pertama, mulai dari data persepsi dulu, kita kasih survei ke anak-anak. Nah, dari situ kita tahu nih ada berapa siswa yang telah mengalami bullying baik itu verbal maupun fisik. Kemudian kalau misalkan di dalam survei itu disebutkan siapa yang suka membuli misalkan. Oh, ternyata setelah data persepsi itu dikumpulkan gitu ya, kita ketahui nih ada siswa misalkan 50 dalam 1 semester ini yang mengalami bully misalkan. Dan itu yang paling banyak 25 ada di kelas 1 karena merasa junior gitu ya sama kakak-kakak senior yang melakukannya. Nah, teman-teman ketika membuat tujuan itu harus nyata dalam artian bagaimana gitu ya meningkatkan anak 25 itu misalkan resilience gitu ya dalam arti karena miskin dari hasil data persepsi itu teman-teman didapatkan anak-anak itu sering nggak masuk juga nggak masuk sekolah gitu ya 25 itu maka di tujuannya teman-teman harus apa namanya menuliskan untuk meningkatkan ke 25 anak tentang misalkan apa namanya pelatihan resiliensi gitu ya. Nah, akhirnya dari situ ketika kita sudah tahu, maka kita akan berevaluasi lagi nih gitu ya. Data proses gitu. Selama ini guru BK dalam merancang kegiatan anti bully itu apa sih gitu ya. Oh, ternyata selama ini kegiatannya itu hanyalah klasikal atau insidental saja. Nah, berdasarkan pada evaluasi data proses tadi, teman-teman bisa melihat oh apa yang belum efektif dan apa yang tidak. Akhirnya mengubah pola atau program dengan cara yang berbeda. Gitu ya berdasarkan data ini apa namanya data proses. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, data dampak itu berkaitan dengan ketika teman-teman menuliskan di tujuannya meningkatkan ke 25 siswa yang korban bully untuk bisa resilience. Nah, karena programnya misalkan resilience, misal ya. Nah, itu teman-teman. Jadi itu yang harus jelas. Nah, kenyataannya biasanya di lapangan dan pengalaman Bu Is juga mendampingi guru-guru BK itu kita miss di situ gitu. Kita membuat RPLBK tapi tujuannya itu lebih pada tujuan layanan yang mengarah kepada data persepsi. Itu yang akhirnya membuat kita bahwa program ini belum benar-benar bisa dilihat oleh guru gitu ya, kemudian atasan sehingga jangan salahkan kalau selama ini akhirnya peran kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita bisa berhasil loh membantu siswa gitu ya. Sehingga ada peran-peran lain yang diberikan ke kita gitu karena ulah kita sendiri gitu ya, Saudara. Kemudian, nah ketika itu berhasil maka ya kita bisa, itu yang akhirnya membuat kita bisa melakukan tapi sulit untuk dilakukan. Nah sebenarnya tantangan itulah yang kita harus pecahkan gitu dalam artian ya kita harus apa ya ibaratnya membongkar suatu stigma yang selama ini bahwa BK tidak ngapa-ngapain. BK hanya pelengkap, BK hanya aksesoris sekolah ketika akreditasi saja gitu. Karena kalau berbicara pada dasar-dasar BK banyak sekali miskonsepsi dan sampai saat ini pun kita masih berada pada tataran itu gitu ya. Dan siapa yang mengubah? Tentu kita gitu. Tentu teman-teman yang nantinya memang meniatkan menjadi seorang guru BK. Nah, itu ada orientasinya ke sana. Oke? Kemudian di langkah berikutnya ketika kita sudah menentukan tujuan tadi, kemudian menentukan programnya, kemudian menentukan tujuannya. Nah, ketika kita analisis yang sederhana nih dan juga interpretasi data.
Nanti ada di bagian ya. Nah, analisis interpretasi yang paling simpel itu adalah dengan apa namanya deskriptif gitu ya. Teman-teman sudah belajar analisis data. Jadi flashback kembali gitu ya. Ada beberapa mahasiswa yang menginginkan ke jurusan BK itu karena tidak ada hitung-hitungan. Ternyata pada saat masuk loh kok ada statistik gitu ya. Karena memang ini teman-teman ini nanti berguna selain buat skripsi pada saat melakukan evaluasi hal sederhana yang bisa teman-teman lakukan bekal untuk melakukan analisis dan juga interpretasi data. Oke. Kemudian yang terakhir ketika kita sudah melakukan analisis pastinya goalnya adalah pengambilan keputusan dan rekomendasi. Kita tidak bisa membuat keputusan perbaikan program apabila tidak melakukan evaluasi, gitu ya. Dan kadangkala karena kita tidak melakukan evaluasi, akhirnya program BK yang dibuat dari tahun ke tahun akhirnya copy paste. Jadi jalan ninjanya adalah copy paste dari program yang lalu. Itulah yang akhirnya semakin ibaratnya menjadi sebuah snowball gitu ya, yang semakin besar menggelinding yang membuat akhirnya ya BK gini-gini aja gitu, nggak ada perubahan apapun karena dari sisi evaluasi pun kita tidak bisa melakukan. Dan ibarat evaluasi itu adalah kompas yang menentukan arah perbaikan program itu akan dibawa kemana. Dan ketika kita tidak bisa melakukan evaluasi, maka ya sudah gitu loh. Jangan salahkan lagi gitu ya. Banyak peran-peran yang lain yang justru apa ya, yang paling menyedihkan itu apabila guru BK bangga dengan perannya yang bukan BK gitu ya. Misalnya, ya kita tidak memunafiki bahwa mungkin suatu saat kita sebagai pengambil kebijakan, sebagai wakil kurikulum, wakil kesiswaan, ataupun mungkin bendahara BOS gitu. Tapi gitu ya, jauh dari itu esensi kita ada untuk siswa gitu ya. Boleh itu job site dalam artian apa ya? eh Kerja yang memang mau nggak mau dalam sistem sekolah yang memang harus kita emban, tapi jangan lupa teman-teman kembali lagi pada esensi peran utama kita untuk membantu siswa. Bagaimana membantu siswa walaupun kita dengan kerjaan yang utama itu adalah guru BK, dengan kerjaan sampingannya dalam artian kerjaan tambahannya adalah entah itu wakil kurikulum, entah itu wakil siswaan, tetap mengupayakan sedikit program, tapi benar-benar kita monitoring gitu loh, dalam artian dari tujuan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan perbaikan itu kita pantau gitu. Kalau Bu Is bukan lagi tentang banyaknya program yang akan kita lakukan, tapi lebih baik saat sedikit program tapi benar-benar kita evaluasi dari awal sampai akhir gitu. Maksudnya kita benar-benar lakukan dari awal sampai akhir secara terukur dan terencana teman-teman gitu ya. Nanti itu bisa menjadi reorientasi gitu. Karena kan satu sisi kadang itu memang apa ya, kebijakan membuat kita harus membuat program yang mana program itu harus diupload sebelum kita memberikan need assessment misalnya. Ya terlepas dari itu gitu ya. Tapi harapannya ada yang benar-benar teman-teman rancang dengan baik gitu ya. Karena di situ akan muncul kebanggaan gitu ya sebagai profesi kalau kita benar-benar bisa membantu peserta didik. Tidak hanya sekedar menyalurkan mereka ke dalam SNBP saja, gitu ya. Tapi bisa membantu siswa yang tadi bullying misalkan programnya misalkan resiliensi, kemudian dievaluasi, teman-teman yang awalnya misalkan melihat ada 25 siswa yang kena bully karena program itu kita pantau, kita laksanakan bersama stakeholder, akhirnya penurunan gitu ya, dari 25 gitu ya, ada tinggal 20 misalkan ya, atau mungkin 10. Nah itu walaupun sedikit, apa namanya, progres, tapi tetap kita informasikan. Dan yang paling penting adalah kita komunikasikan hasil itu kepada stakeholder. Nah, berupa apa? Pengambilan keputusan dan juga rekomendasi. Kita minta masukan kepada stakeholder, teman-teman. Oke, ya, ya di sini. Oke, oke. Nah,
Ini hilang ya, penyusunan ya. Penyusunan terkait dengan evaluasi. Bagaimana kita merencanakan evaluasi. Ada 5 tahap di PUPBK tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok. Mulai dari kita menentukan tujuan, gitu ya, menentukan kriteria. Tadi ada kriteria internal dan eksternal. Jujur ya, memang ini merupakan apa namanya istilah baru bagi Bu Is ya, kriteria internal dan eksternal. Karena yang yang Bu Is pahami, ketika kita menentukan kriteria, berarti kan berkaitan dengan kriteria evaluasi yang akan kita lakukan. Nah, baik itu dalam bentuk program ataupun dalam bentuk layanan, teman-teman, gitu ya. Kita harus menentukan kriteria itu. Walaupun tadi kriteria internal itu ya berkaitan dengan program, kalau eksternal itu berkaitan dengan siapa yang akan mensupervisi, gitu ya. Jadi sebenarnya esensi perbedaan kalau evaluasi itu penjaminan mutu internal kita gitu ya yang melakukan. Kalau penjaminan mutu eksternal itu namanya supervisi ya teman-teman ya yang dilakukan oleh supervisor. Nah, kalau penjaminan mutu internal itu evaluasi yang melakukan itu apakah kita sendiri sebagai guru BK atau mungkin rekan sejawat itu bisa sesuai dengan kesepakatan. Karena memang tidak ada standar baku. Yang umumnya sih kita sebagai helper, kita sebagai konselor itu sendiri yang senantiasa untuk melakukan evaluasi. Namun ketika kita dievaluasi, maka supervisor lah, entah itu kepala sekolah gitu ya, atau mungkin wakakurikulum atau wakakesiswaan gitu ya. Namun itu pada kenyataannya masih susah untuk diimplementasikan gitu. Nah, ini tadi sudah menentukan jenis data dan informasi sudah ya. Kemudian alat pengumpul data esensinya sama seperti secara umum kegiatan langkah-langkah utama yang dilakukan tadi. Nah, alat pengumpul data pun teman-teman bisa menggunakan ini apa namanya? Mulai dari angket, mulai dari wawancara, mulai dari skala psikologi sesuai dengan kebutuhan teman-teman, gitu ya. Atau mungkin perilaku-perilaku ya data-data perilaku yang lain. Nah, itu juga bisa. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan evaluasi. Nah, menentukan waktu pelaksanaan. Idealnya, kalau kita berbicara evaluasi program, itu berarti evaluasinya adalah 1 tahun setelah program itu dijalankan di akhir tahun misalkan. Tapi kalau berbicara tentang evaluasi layanan, maka evaluasi itu diberikan setelah kegiatan layanan selesai, namanya evaluasi formatif. Kalau evaluasi sumatif itu ya evaluasi yang dilakukan secara keseluruhan setelah program itu berjalan. Namanya audit program gitu ya. Nah, itu 1 tahun sekali. Kalau evaluasi formatif itu ya evaluasi yang seketika dilakukan setelah layanan kita berikan. Oke. Nah, ini nanti yang akan kita bahas pada saat kita nanti setelah UTS ya teman-teman. Jadi karena penting bagi teman-teman untuk mengetahui evaluasi tidak hanya program, tapi evaluasi itu juga berkaitan dengan performance, yaitu konselor sendiri dievaluasi, kemudian program BK atau yang dikatakan sebagai audit, dan juga layanan atau intervensi yang dirancang. Jadi di dalam evaluasi secara besar, ada evaluasi-evaluasi kecil yang sebenarnya tujuannya adalah memudahkan ketika itu dilakukan, evaluasi formatif dilakukan, itu memudahkan pada saat kita meresum keseluruhan dari program BK yang telah kita jalankan yang dikatakan sebagai audit program, ya teman-teman. Kemudian, nah ini karena berbicara dengan program, ini adalah ketentuan perangkat BK yang harus ada gitu ya, sesuai dengan Permendikbud 111 atau 111 nih ya. Nah, oke. Karena tadi berbicara kriteria. Kriteria evaluasi bisa mengacu pada standar kompetensi, dari situ kita membuat instrumennya, atau kita mengacu kepada deskripsi yang ada di Permendikbud nomor 111 ya, teman-teman ya. Nah, itu nanti kita membuatkan pertanyaan-pertanyaan mulai dari rasional. Rasional itu dibuat dengan masuk akal gitu ya, dasar hukumnya jelas, visi misinya jelas, terukur, deskripsi kebutuhan yang dipaparkan oleh guru BK itu terdeskripsi dengan baik. Nah, itu sebenarnya kita sebagai guru BK bisa mengembangkan secara personal masing-masing dari pertanyaan evaluasi ini gitu. Kalau beberapa waktu lalu Bu Is lihat
lihat ada juga jurnal yang sudah mencoba untuk mengembangkan form evaluasi program yang di sebelah kiri ada 11 item gitu ya atau indikator yang dikembangkan oleh dosen UPI teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihat di research kit kalau kemarin Bu Is lihat ya. Kemudian, nah tapi gitu ya, maksudnya itu bukan suatu standar yang baku. Teman-teman sangat masih bisa menyesuaikan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Itu. Kemudian, kalau ini kan kriteria evaluasi program, ada juga kriteria evaluasi layanan. Nah, evaluasi layanan itu pasti disesuaikan dengan tema-tema yang ingin kita berikan. Misalkan tadi Bu Is mengatakan, oh tujuannya adalah untuk menurunkan angka anak-anak korban bully, latihan resiliensi. Maka kita menentukan kriteria evaluasi, form-form evaluasi yang berkaitan dengan program-program resiliensi. Nah, kita bisa mengambil dari skala psikologis yang sudah ada atau membuat sendiri. Itu sangat dibebaskan. Itulah mengapa kompetensi asesmen non tes itu benar-benar menjadi pondasi teman-teman di dalam melakukan evaluasi, gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat di PUPBK halaman 9899. Nah, kemudian ini kebetulan kalau di PUPBK kriteria evaluasi itu evaluasinya layanan ya, masih evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Nah, kemudian, ini terkait dengan analisis data. Analisis data yang paling simpel itu kita bisa menghitung secara deskriptif saja dari ini adalah nilai awal itu adalah nilai ketika kita memberikan skala di awal. Oke. Kemudian kita kurangi misalkan nilai pretest posttest lah kalau istilahnya ya. Teman-teman, kemudian dibagi nilai awal dikali 100%. Itu untuk menentukan analisis data yang paling sederhana. Oke. Nah, kan ketika misalkan kita sudah tahu nih nilai persepsi siswa terkait dengan rancangan resiliensi. Nah, tapi teman-teman juga harus kaitkan dengan tingkat penurunan korban bully itu berapa? Apakah tetap 25 atau justru naik atau turun? Nah, kalau seandainya naik, nah itulah pentingnya evaluasi karena kita tahu bahwa program yang kita lakukan itu tidak berhasil gitu ya. Maka untuk program berikutnya apa yang perlu saya perbaiki. Tapi kalau misalkan ada penurunan nih angka korban bully dari 25 menjadi 20, maka kan ada yang berhasil. Nah, yang berhasil itu yang dipertahankan atau mungkin ada perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan. Dan itu semuanya bisa terjawab ketika kita benar-benar melakukan evaluasi gitu. Jadi dari simpulan tadi gitu, evaluasi bukan suatu nanti harapannya ya teman-teman, evaluasi itu bukan suatu momok ya yang harus dihindari, bukan semata-mata karena untuk menunjukkan aib bukan, tetapi evaluasi diarahkan untuk kita menunjukkan profesional kita sebagai guru BK. Karena pada esensinya tanpa kita menunjukkan dampak dari program perubahan yang kita lakukan kepada siswa, maka jangan salahkan kalau sampai saat ini pihak sekolah hanya memandang kita sebelah mata, bahkan dianggap ada dan tidak adanya BK itu adalah hal yang sama saja gitu. Dan harapannya dengan materi evaluasi ini bisa menambahkan insight teman-teman nih dalam nanti memperbaiki pola kinerja kita sebagai guru BK. Karena walaupun tadi ya kenyataannya bisa tapi sulit untuk dilakukan bukan berarti tidak mungkin. Nah, meskipun sulit tapi tetap kita istiqomah dalam artian tetap melakukan, harapannya itu bisa memperbaiki sedikit demi sedikit pola kinerja yang selama ini stigmanya masih kurang bagus tentang BK. Itu ya teman-teman. Itu saja. Kemudian tadi ada tanggapan terkait dengan ini ya pertanyaan. Nah, ini berkaitan dengan CIPP. Nah, sebenarnya jika hasil evaluasi input menunjukkan keterbatasan sumber daya, namun produk tetap menunjukkan hasil yang baik, apakah ini berarti program bisa ditiru di sekolah? Sebenarnya
masalah program ditiru atau di sekolah lain itu sebenarnya subjektif gitu ya. Makanya ketika kita membuat program itu bukan berdasarkan pada copy paste dari program sekolah yang lainnya. Harapannya sebenarnya program ditiru atau enggaknya itu karena belum tentu akan berdampak sama berhasil seperti halnya misalkan saya punya program sebagai guru BK, kemudian Dek Nurul juga guru BK, tapi mencoba untuk mengambil program saya. Nah, saya berhasil tapi belum tentu Dek Nurul gitu. Jadi kita tidak bisa meskipun berhasil di saya, Dek Nurul pun juga akan mengikuti. Karena bagaimanapun tetap disesuaikan dengan temuan asesmen kebutuhan yang telah dilakukan di masing-masing sekolah. Itulah kenapa kita diharapkan untuk tidak melakukan copy paste dari program BK yang akan dijalankan. Oke, tuh. Kemudian, jadi jawabannya kita tidak, kalau Bu Isi, apakah program bisa ditiru? Nggak bisa, dalam artian ya. Karena kalaupun bisa, gitu ya, kalau mungkin mau harus menjawab bisa, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Gitu. Kalau ternyata siswa tidak membutuhkan program yang kebetulan berhasil di sekolah saya, Dek Nurul tidak bisa memaksakan program itu diimplementasikan di sekolah Dek Nurul. Gitu. Itu jawaban simpelnya. Kemudian, jika evaluasi bertentangan dengan kebijakan sekolah yang sudah ada, apakah harus dilaksanakan tindak lanjut? Nah, oke. Kalau program yang dijalankan itu sudah jalan dengan program sekolah, nggak ada hasil evaluasi itu berbeda dengan kebijakan sekolah gitu ya. Karena orientasi kita tadi kan menggabungkan ketiga data, tidak hanya mengumpulkan data persepsi saja, tapi juga mengumpulkan data proses dan juga data dampak. Nah, ketiga data itulah yang harus kita olah selama proses kegiatan evaluasi. Kalau hasilnya berbeda, misalkan eh, apa ya, program kita berbeda dengan apa namanya, kebijakan sekolah. Karena kan notabene gitu ya, kita membuat program itu pasti misinya sama dengan kebijakan sekolah, nggak mungkin yang berbeda gitu. Atau mungkin ada kasus yang ditemukan di Yeyen. Misalkan ada satu contoh yang memang programnya berhasil tapi tidak sesuai dengan kebijakan. Ada tanggapan nggak? Ada sepengetahuan Bu Iis Bu, ketika kita, gimana Dek? ya mohon maaf saya pakai dua device. Mm-mm, mm-mm. Misalnya sekolah itu menerapkan kurikulum yang kaku gitu loh Bu, tapi Oke. siswanya sendiri itu membutuhkan yang fleksibel gitu. Terus itu Mm-mm, harus mm-mm. bagaimana? Oh, oke. Ya, baik ya. Itu konteksnya ini apa namanya? Kalau kurikulumnya kaku gitu ya, pada saat mengimplementasikan program BK, berarti kan kita tetap mengacu pada kebutuhan siswa. Nah, sebenarnya ini juga hal baru dalam artian gini. Ketika kita menemukan gitu ya, hasil evaluasi itu perlu adanya peningkatan SDM dalam dataran sekolah gitu ya, bahwa ditunjukkan siswa selama ini hasil evaluasinya ingin adanya sebuah improvement gurunya perlu di training nih misalkan. Nah, kita kalau bisa atau kalau mampu menunjukkan apa ya, agent of change gitu ya, yang bisa merubah sistem itu sangat bagus. Esensinya ke sana. Jadi kalau memang apa yang dibutuhkan siswa berbeda dengan kebijakan sekolah yang notabene itu nggak sesuai dengan kebutuhan saat ini, maka kita yang terdepan gitu ya, leadershipnya kita diuji gitu. Ya harus dikomunikasikan oleh sekolah. Karena pada kenyataannya sekolah itu kan melayani siswa pada esensinya. Namun gitu ya, kita tidak menutup kemungkinan ada berbagai macam kepala yang notabene tidak sefrekuensi. Nah, akan tetapi kita sebagai guru BK tetap mengkomunikasikan temuan evaluasi itu kepada stakeholder. Ketika kita belum bisa mengubah sistem, maka ubahlah sistem yang terkecil yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita menerapkan joyful learning di konteks ketika kita memberikan layanan. Dengan artian kita menunjukkan bahwa kita melakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Meskipun secara pelan-pelan kita harus tetap mengkomunikasikan itu kepada pihak sekolah selaku pemangku kebijakan ya, kepala sekolah ya. Seperti itu, Dek. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Oke.
Nah, baik teman-teman. Jadi untuk UTS-nya nanti Bu Is akan kabari ya. Kalaupun misalkan take home gitu ya, berarti kan kita untuk kuliahnya tetap berjalan seperti biasa di minggu depan secara offline. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa balik semua dan Bu Is informasikan. Kita itu ini hari Kamis ya. Oh ya, yang hari Senin sih, yang hari Senin. Kalau yang hari Senin itu kebetulan ada mahasiswa S2 yang akan PPL di mata kuliah ini gitu. Kalau hari Kamis aman sih, masih dengan Bu Is. Berarti oke, kita ketemu hari Kamis ya. Materinya sudah setelah UTS gitu. Asumsinya nanti UTS Bu Is kasih secara entah itu formatif dalam artian ABC-an ditaruh di Elena atau ujian ataupun secara studi kasus gitu ya. Nanti akan saya informasikan. Cuman ini komtingnya saya lupa ya. Di sini komtingnya siapa ya, Dek? Komtingnya kemarin siapa ya? Eden Chelsea, Bu. Oh, memang Eden ya. Oke, baik. Baik jika demikian gitu karena saya tahunya cuma Eden. Oke, baik ya. Berarti saya sudah mem-WA yang benar. Nah, baik teman-teman itu yang dapat saya sampaikan gitu ya. Dan apa ya? Terkait dengan evaluasi, Bu Is menyadari karena memang ini adalah disertasi Bu Is, banyak PR yang memang perlu Bu Is lakukan terkait dengan evaluasi karena mindset evaluasi itu evaluasi yang sulit gitu ya. Evaluasi tidak mungkin untuk dilakukan dengan pekerjaan guru BK yang banyak, namun bukan mustahil. Nah, upaya untuk menyuarakan bahwa kegiatan BK harus senantiasa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut itu merupakan suatu kesatuan yang itu harus terus disuarakan menurut Bu Is. Oleh karena itu, mudah-mudahan gitu ya di perkuliahan ini gitu ya benar-benar bisa nantinya menjadi pondasi teman-teman ketika teman-teman nanti benar-benar sudah di lapangan gitu karena pada kenyataannya nanti banyak hal yang membuat kita akhirnya enggan untuk berevaluasi entah karena kita menghindari analisisnya karena kita memang malesnya ya itu nggak tahu tapi terlepas dari itu ketika pondasi ini kuat harapannya bisa dilakukan itu yang dapat saya sampaikan teman-teman untuk penguatan di kegiatan perkuliahan sore hari ini itu ya kita bertemu lagi minggu depan ada hal yang mau ditanyakan sebelum Bu Is akhiri atau ini ada sanggahan? Tidak, Bu. Cukup ya? Oke, baik terima kasih untuk hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih. Wabarakatuh. Makasih, Bu. sama-sama.